Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saida dengan NIM 05511868. Pada video kali ini saya mengerjakan tugas 1 program berbasis desktop, yaitu membuat aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Di sini ada 4 fungsi utama yang akan kita jalankan. Yang pertama, input menu restoran. Kedua, pemesanan. Ketiga, menghitung total biaya. Dan terakhir, yaitu mencetak struk pesanan. Saya menggunakan NetBeans Java. Langsung saja ke cara pengerjaannya.
Oke, kita mulai dari atas. Di sini ada kelas menu. Kenapa saya tidak membuat public class menu? Itu karena hanya boleh satu public class di dalam satu file Java. Di dalam kelas menu ini ada 3 atribut, yaitu nama untuk nama menu, harga untuk menyimpan harga dalam rupiah, kategori untuk pembeda antara makanan ataupun minuman. Ada konstruktor yang menerima parameter tadi dan langsung menyimpan masing-masing sesuai atribut. Karena tadi bersifat privat, jadi saya membuat getter, yaitu get nama, get harga, get kategori. Tujuannya supaya bisa diakses dari luar kelas. Fungsi yang terakhir yaitu public string to string yang ini untuk mengatur tampilan menu setelah menu dicetak. Pada bagian ini saya menggunakan array sesuai dengan soal tugas yang telah diberikan. Array daftar menu ini terdiri dari nama menu, harga, dan kategori. Tampilan menu ini nanti yang akan dipakai, makanan dulu, baru minuman. Terus ada 3 variabel untuk menyimpan pesanan, yaitu pesanan menu itu array buat menyimpan objek menu yang akan dipesan. Pesanan juga untuk menyimpan berapa banyak jumlah yang dipesan. Keduanya berukuran 4 karena maksimal pesanan hanya boleh 4 sesuai dengan soal. Jumlah pesanan itu kontar untuk menghitung udah berapa banyak pesanan yang masuk mulai dari 0. Di metode main ini simpel saja. Program mulai dengan nampilin tugas selamat datang di warung bagus, kemudian menampilkan 3 metode utama, yaitu tampilkan menu, proses input, cetak struk. Pertama, tampilkan menu buat nampilin daftar menu. Kedua, proses input untuk menerima pesanan. Ketiga, cetak struk untuk nge-print struk pembayaran. Kita tutup dengan ese close. Pada metode tampilkan menu, tugasnya nampilin semua menu yang dikelompokkan per kategori. Jadi menampilkan menu makanan dulu, baru minuman. Untuk menampilkannya, saya memanggilkan fungsi tampilan kategori rekursif 2 kali, sekali untuk makanan, sekali lagi untuk minuman. Saya pakai rekursif ini karena pada soal tidak boleh menggunakan for ataupun while. Ini metode rekursifnya. Ada 3 parameter kategori yang dicari. Itu indeks yang sekarang sama nomor urut yang akan ditampilkan. Cara kerjanya, kalau sudah melewati panjang array, dia akan berhenti. Kalau kategori cocok, item dicetak, terus rekursi lanjut pada i plus 1, dan nomor juga plus 1 ya. Kalau tidak cocok, rekursi tetap tambah 1, tapi nomor tidak. Jadi bisa disimpulin, nomor urutnya hanya naik kalau item yang kategorinya sama. Pada metode proses input, ini tugasnya untuk menampilin petunjuk cara pemesanan, terus langsung panggil proses input rekursif buat menerima inputan. Sebagai contoh, format pesanannya itu seperti pada layar. Bubur pakai tanda sama dengan plus berapa jumlah yang akan dipesan. Contohnya seperti bubur sama dengan 2. Pada bagian ini pertama dicek dulu. Kalau sudah 4 dia langsung berhenti. Tapi kalau misalnya baru 1 atau 2, dia akan minta input pesanan selanjutnya. Untuk kita menstopkan, kita cukup ketik selesai. Jika kita ketik selesai, maka rekursi akan stop. Oke. Input ini dipecah menjadi 2 bagian, pakai split, yaitu nama dan jumlahnya. Jumlahnya dikonversi ke integer, kalau bukan angka atau 0 ke bawah, dia akan minta ulang. Nah, menu dicari dari array, pakai cari menu rekursif. Yang ini, kalau ketemu langsung disimpan ke array pesanan dan counter jumlah naik 1. Si dipanggil untuk pesanan berikutnya. Metode ini mencari menu satu persatu secara rekursif. Kalau nama cocok, objek menu akan dikembalikan. Kalau sampai akhir array tidak ditemukan, akan kembali ke 0. Pencocokannya memakai equals ignore case, jadi tidak peduli huruf besar ataupun huruf kecil. Nah, pada bagian ini yaitu penawaran beli 1 gratis 1. Kalau total kotor lebih dari 50.000, maka penawaran ini akan aktif. Program nyari minuman yang paling murah dari pesanan, terus harga minuman itu akan digratiskan. Cari minuman termurah kerjanya rekursif, ngebandingin harga tiap minuman dan menyimpan yang paling kecil. Setelah penawaran buy one get one, dicek lagi kalau total setelah penawaran masih di atas 100.000, maka diskon 10% ini akan aktif. Terus pajak 10% dihitung dari total bersihnya. Biaya layanan 20.000 akan selalu ditambahkan. Jadi total akhir yaitu total bersih ditambah pajak dan ditambah pelayanan. Terakhir, cetak item rekursif buat nampilin tiap item pesanan di struk lengkap sama dengan jumlah, subtotal, dan harga satuan per itemnya. Oke, itulah penjelasan singkat saya mengenai kode yang saya buat. Di sini saya akan menjalankan Java dan membuat skenario pesanan. Kita akan coba, yaitu
pesanan sate sama dengan 5, bubur sama dengan 1, es sama dengan 1 aja, dan kopi sama dengan 3. Kita enter. Di sini struknya sudah jadi. Satenya 100.000, buburnya 25.000, esnya 15.000, kopinya 54. Subtotal sebesar 194. Promo buy one get one aktif dan diskon 10% juga aktif. Nah, di sini pajak 10%-nya langsung muncul serta biaya pelayanannya selalu ditambahkan. Jadi total pembayarannya 197.210 perak. Kita akan coba lagi mengentry yang lain. Contohnya jika saya hanya mau pesan 2, untuk menstopkan programnya saya hanya perlu mengetik selesai, maka struk akan dicetak. Jadi itu tadi adalah penjelasan singkat saya mengenai tugas 1, yaitu membuat aplikasi restoran sederhana. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.